Shalom saudara terkasih, saya Pendeta Nathaniel Valentino dari GKI Taman Cibudut Bandung akan menemani saudara dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan kok ngatur? Bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Saudara terkasih, di samping melodinya yang indah, nyanyian dalam NKB 188 ini bagi sebagian orang liriknya agak mengganggu. Apa benar Tuhan mengatur hidup kita? Kalau benar, berarti kita tak ubahnya seperti sebuah robot yang sudah disetting oleh penciptanya, yang hanya bisa bekerja sesuai dengan perintah yang telah ditanamkan dalam chip robot tersebut. Jadi kita sebenarnya hanya menjalani hidup yang sudah digariskan oleh Tuhan. Saudara terkasih, sebenarnya dari sejak penciptaan, Tuhan sudah menganugerahkan kita kemerdekaan untuk memilih. Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk memilih, untuk makan buah dari pohon yang mana? Pohon pengetahuan atau pohon kehidupan? Sampai hari ini, kebebasan untuk memilih itu tidak pernah Tuhan renggut dari kita. Kita masih memiliki kemerdekaan untuk memilih dalam hidup ini. Saudara terkasih, yang menarik dari nyanyian dalam NKB 128 tiap langkahku, dalam lirik bahasa Inggrisnya berbunyi begini. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way. Atau dalam terjemahan harafiahnya, di setiap langkah yang kuambil, juru selamatku berada di depanku, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dari lirik aslinya, sangat terasa sekali perbedaannya. Tuhan tidak mengatur hidup kita. Ia menunjukkan rancangannya yang indah bagi kita. Ia menunjukkan langkah mana yang sebaiknya kita pilih, agar kita bisa menjadi versi terbaik diri kita menurut rancangan Tuhan. Pilihan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau mengikuti rancangan Tuhan atau tidak? Saudara terkasih, itulah yang kita jumpai juga dalam Mazmur 37 ayat 23. Bunyinya begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata menetapkan dalam teks ini diterjemahkan dari kata Ibrani koon, yang dapat diterjemahkan menyediakan. Jadi, alih-alih menakdirkan jalan hidup seseorang, Tuhan lebih suka menyediakan langkah-langkah mana yang bisa ditempuh seseorang agar ia dapat menemukan kehidupan sejati. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita tahu tuntunan-tuntunan Tuhan itu? Bagaimana caranya Ia menuntun kita? Saudara terkasih, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kita memiliki Sang Penuntun dalam hidup kita. Sang Penuntun itu disebut Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 tertulis begini, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita untuk mengajarkan dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus berbicara di dalam batin kita. Ia berbisik, menegur, menggugat, dan bahkan menentang kita. Pernahkah saudara mengalaminya? Saudara pernah mendengar firman Tuhan tentang kejujuran dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saat saudara berdusta, hati saudara gelisah dan tidak nyaman. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya adalah karena saudara tahu apa yang Tuhan ajarkan, tetapi saudara melakukan yang sebaliknya. Saat saudara mengalami itu, percayalah bahwa Roh Kudus sedang menggugat kita. Ia mengingatkan kita tentang firman Tuhan, sehingga hati kita gelisah. Atau pernahkah saudara mengalami ini? Saat saudara menghadapi persoalan yang berat dan hampir putus asa, tiba-tiba terlintas di pikiran saudara sebuah nyanyian rohani di dalam Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Saudara bersenandung dan kemudian saudara mendapat kekuatan tambahan untuk bisa berpikir positif dalam melewati segala pergumulan saudara. Dari mana ingatan itu muncul? Percayalah, itu suara Allah di dalam Roh Kudus. Ia menguatkan kita saat kita patah hati. Kepekaan kita pada suara Tuhan sangat bergantung pada kualitas relasi kita dengannya. Ibarat hubungan suami dan istri yang begitu erat. Sang suami bisa mengetahui apa yang dirasakan istrinya tanpa istrinya mengatakannya kepada suaminya. Demikian sebaliknya, sang istri bisa mengetahui apa yang dirasakan suaminya tanpa suaminya mengatakannya kepada istrinya. Hal tersebut bisa terjadi karena kedekatan yang diasuh, dirawat, diusahakan terus-menerus sepanjang usia pernikahan. Demikian halnya relasi kita dengan Tuhan. Batin kita akan lebih peka pada suara Allah di dalam Roh Kudus saat kita memiliki hubungan yang dekat dan hangat dengannya. Kita bisa meningkatkan kehangatan relasi kita dengan Allah melalui doa atau disiplin rohani, misalnya secara teratur membaca Alkitab dan renungan. Saudaraku, perlu kita akui, seringkali batin kita terganggu karena adanya noise atau kebisingan, misalnya saja perasaan khawatir, takut, dan gelisah. Kebisingan itu bisa membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Kita salah dalam memilih. Lantas, bagaimana jika kita salah dalam mengambil keputusan, salah dalam memilih? Mazmur 37 ayat 24 tertulis begini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi, sekalipun kita terjatuh sebagai konsekuensi dari pilihan kita sendiri, Tuhan tetap menuntun kita agar kita tidak terjerumus terlalu dalam. Ia tidak meninggalkan kita. Ibarat seorang anak yang berlari ke sana ke sini semau-maunya, dan saat ia jatuh, orang tuanya menahan badannya agar kepalanya tidak terbentur. Kakinya tetap terluka, tetapi luka itu tidak fatal. Demikian pula Tuhan dalam hidup kita. Saat kita jatuh karena kesalahan kita sendiri, Tuhan hadir menawarkan jalan keluar. Kita tetap merasakan akibat kesalahan kita sendiri, tetapi konsekuensi itu bisa kita pikul karena Tuhan hadir menolong kita. Saudara terkasih, Tuhan telah menyediakan rancangan hidup penuh damai sejahtera bagi kita. Ia menyatakan rancangannya itu melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Ia berbicara, mengingatkan, dan menuntun kita. Jika kita mau mengikuti suara itu, kita sesungguhnya telah berada dalam jalur rancangannya menuju kehidupan penuh damai sejahtera. Marilah kita terus membangun kedekatan dengan Tuhan melalui doa. Dengan jalan itu, kita akan lebih peka pada suaranya yang menuntun kita. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga
Bila sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan. Engkau selalu hadir ketika kami bersuka cita, mengingatkan kami bahwa segala yang baik itu bukan kami peroleh karena hasil usaha kami semata-mata, tetapi karena kasih cita Tuhan atas kami. Dan yang selalu hadir di saat kami berduka cita, mengingatkan kami bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, sehingga kami tidak perlu berputus asa dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan kami kembali, agar kami lebih peka kepada suara-Mu di dalam Roh Kudus. Tolonglah kami agar kami dapat rajin berdoa, tekun dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di tengah segala keterbatasan kami ini, kami yakin dan percaya Engkau memampukan kami, sehingga ketika kami berdoa dan membaca Alkitab, kami memahami apa yang menjadi maksud-Mu yang sejati dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk perjalanan hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun kami. Dan biarlah kami dapat terus mengikuti langkah kaki Tuhan. Berkatilah orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Jagalah kesehatan mereka semuanya. Berkatilah setiap pekerjaan yang mereka tekuni, agar melalui pekerjaan-pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Berkatilah mata kami Tuhan, agar kami dapat melihat seperti Engkau melihat. Berkatilah telinga kami, agar kami dapat mendengar seperti Engkau mendengar. Berkatilah lidah dan bibir kami, agar kami dapat memberkati sesama kami seperti Engkau. Berkatilah tangan kami, agar kami dapat mengerjakan apa yang Engkau kerjakan. Berkatilah kaki kami, agar kami dapat mengikuti langkah kaki-Mu kemana Engkau melangkah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Gembala di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.